Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Mugi, dalam program Dahar Pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita buka dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat keselamatanmu. Kami akan menerima sabdamu. Kami berkat supaya sabdamu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Allah menghendaki supaya kita setia, seperti Tuhan Allah yang setia terhadap perjanjiannya terhadap umat Israel. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berkeluarga tentunya tidak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Masalah keuangan yang sekarang begitu sulit mendapatkan pekerjaan. Masalah dalam keluarga, mungkin juga kenakalan remaja, dan juga bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat menuntut kita untuk pengeluaran yang lebih.
Juga bagaimana kadang dari kiri kanan kita atau dari keluarga besar kita yang menuntut kita untuk bisa berbuat lebih, tetapi kemampuan dalam keluarga kita terbatas. Hal-hal demikian bisa membuat keharmonisan dalam keluarga bisa terganggu. Ya, semuanya itu berat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita memiliki Roh Kudus. Ya, marilah kita membuka hati kita untuk Roh Kudus, supaya menuntun hidup kita untuk selalu setia terhadap pasangan kita, setia seperti Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.